ketika ia berkesempatan menjadi salah satu juri dalam ajang We Dance bersama WeChat yang ditayangkan setiap hari Jumat mulai jam 4 sore di Global TV. Selain bisa mengamati kepiawaian setiap peserta, ia pun bisa larut dengan sejumlah peserta, terlebih saat ia menyempatkan diri untuk adu kebolehan menari, seperti yang tertangkap mata kamera tim Seleb on Cam berikut ini. Dewasa lagi lebih bagus lagi terhadap sesama manusianya gitu loh, Mbak. Ya, terima kasih ya. Another summer day has come and gone away from Paris to Rome, but I wanna go. 3 bulan menjalani hukuman penjara memang bukanlah waktu yang lama dan juga tak singkat yang dirasakan oleh DP. Lantas, setelah melewati masa-masa sulitnya, seperti apa perubahan fisik serta sifat Dewi Persik? Benarkah rambut DP yang dulu panjang kini telah dipotong menjadi pendek? Dan bagaimana pula dengan kepribadian Dewi Persik sendiri setelah 3 bulan menjalani hidup di dalam bui? Tetap mukanya Dewi, muka yang fresh, yang seger. Karena kenapa sekarang, yang Ricky lihat ada perubahan yang benar-benar beda ya. Dewi dulu rambutnya panjang, sekarang rambutnya udah potong pendek gitu. Dan Ricky rasa sih, dia juga pasti nggak sabar pengen ketemu sama semuanya di sini. Dan yang paling penting minta doa, katanya mudah-mudahan sih, dia keluar sehat dan nanti pas ketemu sama teman-teman dan, syukuran ya dia bisa acaranya biar bisa lancar gitu, itu aja. Kalau putihan sih pasti banget putihan dan kalau kurusan sih iya kayaknya agak kurusan dikit ya. Tapi yang paling penting kan mukanya, lebih fresh ya. Nggak kalau putih tapi pucet itu kan berarti sakit. Ini putih, fresh beda gitu. Dia sehat sekali gitu. Ya lebih tenang gitu. Ngomongnya juga lebih lebih apa, lebih santai gitu. Ketawanya tetap ketawanya Dewi Persik dan bercanda udah bisa gitu. Dan yang paling penting, kemarin-kemarin kan ada ilmu agama yang bisa dia dia ini dia jadi imam, pengajian dan yang paling penting Dewi berpesan sama Riki, dimanapun kita tempat ya kita harus tetap menjadi, sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Sementara Dewi Persik bersiap menuju kebebasannya, Farhad Abbas masih terbelit dengan sejumlah masalah. Belum lagi selesai persoalan hukumnya terkait laporan Ahmad Dhani, Farhad Abbas kembali dilaporkan perempuan berinisial E ke Mabes Polri Senin lalu atas dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh Farhad. Tapi E tak puas begitu saja setelah membuat laporan tersebut. Pasalnya, Rabu kemarin, ia dan kuasa hukumnya mendatangi Komnas Perempuan untuk mengadukan perbuatan Farhad Abbas. Lalu, apa hasil yang didapatkan E dari pertemuannya dengan Komnas Perempuan? Nah, pertama, proses terhadap kasus ini juga belum berjalan. Kami baru membuat laporan polisi. Sebenarnya bisa saja yang bersangkutan melaporkan ketika sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini terlapor tidak bersalah. Baru dia kemudian melaporkan dengan tuntutan pencemaran nama baik atau fitnah. Tapi ini kan proses yang belum berjalan. Baru kami buat laporan polisi, sudah dilaporkan. Dan ingat bahwa yang dilaporkan bukan cuma klien kami saja, tapi juga dengan pengacara-pengacaranya, serta saksi-saksi yang melihat kejadian itu. Kalau saya ini mengungkap kebenaran ya, saya mungkin tidak takut gitu ya. Semoga Farhad Abbas sadar gitu. Dia juga punya keluarga, ya sudahlah, jangan sampai ada korban lain lagi. Kami sampaikan tentang peristiwa hukum ya, peristiwa hukumnya. Kami jelaskan juga kronologisnya seperti apa, dan yang terpenting dan menjadi poin utama dari fokus pembicaraan kami tadi adalah terkait dengan adanya ya, dugaan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh saudara terlapor. Sehingga dengan begitu kami juga sudah mendapat respon yang sangat positif dari pihak Komnas Perempuan untuk membantu agar supaya proses hukum ini bisa berjalan dengan baik. Lalu apa kata Nia dan Niati atas laporan E yang mengaku jika dirinya pernah diperkosa Farhad Abbas? Benarkah jika Nia tak percaya jika sosok yang kini masih berstatus suaminya secara hukum itu melakukan tindakan tersebut? Enggak sih, enggak ada terfikir ke situ. Kalau saya menanggapinya nyantai dan anak-anak juga udah nggak berpikir apa-apa, udah saya
saya kasih penjelasan, dan alhamdulillah semuanya baik-baik aja lah, saya dan anak-anak bisa mengerti lah situasi dan keadaannya. Saya juga baru datang semalam dan saya belum mengikuti apa beritanya gitu, jadi saya nggak bisa komentar apa-apa, dan juga saya tidak mau komentari lah. Sekarang saya memikirkan saya dan anak-anak aja ke depannya. Biarlah berita-berita itu menjadi berita hiburan. Saya sama sekali tidak tahu, saya sama sekali juga tidak kenal dan tidak tahu apa-apa. Saya juga baru pulang dari luar kota. Saat dijemput keponakan di bandara, dibilang ada berita apa sih gitu semalam tuh. Jadi saya pikir berita apa lagi, tadi pagi saya bangun langsung ke sini, saya nggak tahu. Sejak menikah dengan Maijen Agus Suryabakti, Bella Safira memang menepi dari dunia yang telah membesarkan namanya. Pasalnya, selain sibuk dengan kewajibannya sebagai istri, ada juga tugas sebagai istri perwira TNI yang mau tidak mau menyita banyak waktunya. Tapi bukan itu saja yang berbeda dari Bella Safira. Belakangan, Bella justru dikabarkan tengah berbadan dua. Dan bukan tanpa alasan tentunya. Lihat saja bagaimana badan Bella nampak lebih berisi dari biasanya. Lantas, benarkah jika Bella Safira tengah hamil muda? Belum, saya udah jawab kemarin berulang kali. Kalau ditanya terus kan saya jadi nggak enak, kepikiran. Nah, belum. Jadi didoain aja ya. Dah itu aja. Karena saya udah naik 8 kilo, jadi udah nggak cukup. Terus mau nyari itu udah susah. Jadi yang ada nih bajunya baju apa nih ya? Baju beli di mana nih, di Arab kayaknya. Gitu ya, pokoknya mirip-mirip lah gitu. Lain lagi kebahagiaan Bella Safira, lain pula kebahagiaan yang dirasakan Indra Herlambang ketika ia berkesempatan menjadi salah satu juri dalam ajang We Dance bersama WeChat yang ditayangkan setiap hari Jumat mulai jam 4 sore di Global TV. Selain bisa mengamati kepiawaian setiap peserta, ia pun bisa larut dengan sejumlah peserta, terlebih saat ia menyempatkan diri untuk adu kebolehan menari, seperti yang tertangkap mata kamera tim Seleb On Cam berikut ini. Ataukah Gito Maron? Gito Maron dan Lock to the Max. Yang tidak aman adalah Sebagai orang yang berpengalaman di dunia hiburan tanah air, benarkah jika Indra tak ingin jika pelaku dunia showbiz hanya bermodalkan kemampuan yang itu-itu saja? Lalu apa tips yang bisa Indra bagi untuk sejumlah peserta yang berhasil lolos dan maju ke babak selanjutnya? Menurut saya, talent show seperti ini tuh satu cara yang sangat luar biasa sekali untuk orang-orang yang ingin terjun ke dunia entertainment. Karena kalau kita lihat zaman dulu kayaknya nggak banyak gitu ya acara seperti ini. Jadinya buat mereka yang punya bakat sangat luar biasa tuh agak susah untuk menyalurkan dan untuk memperlihatkan bakatnya ke banyak orang. Acara-acara seperti ini adalah platform yang bagus gitu untuk mereka-mereka yang punya bakat. Yang saya tekanan sih mungkin setelah itunya mereka-mereka yang sendiri yang harus berjuang. Jangan lupa saksikan setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.